Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan untuk membuat mujizat bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang dengan beban berat, setiap pergumulan kami mau bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup Tuhan membuka jalan. Engkau yang sanggup untuk membuat mujizat. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati kami. Haleluya. Kita di dalam kelemahan kita, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada
Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, memuji Engkau lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi saudara, amin. Kita percaya kalau Allah kita sanggup. Apapun pasti Dia sediakan bagi kita, amin. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dan sekali lagi dengan iman kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Angkatan kita katakan Allah sanggup melakukan Jemaat sekalian, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa kami, terima
terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpul kami di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati dan melindungi kami untuk hari-hari yang telah lalu Tuhan. Biarlah kami saat ini Tuhan bersehati, bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memimpin Tuhan, Bapak Pendeta Yohanes Andri Tuhan, untuk sampai di tempat ini untuk dapat menyampaikan firman-Mu. Berkati bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan visi dan misi yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini juga Tuhan untuk gembala sidang kami Bapak Niko beserta para wakil-wakilnya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberi kesehatan dan kekuatan Tuhan. Biarlah Roh Kudus turun atasnya Tuhan untuk dapat disampaikan Tuhan kepada kami juga. Engkau berkati juga Tuhan Bapak Gembala kami, cabang-cabang khusus, rayon-rayon Tuhan, dan Gembala CK4 Pak Wiliar Kauntu beserta stafnya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Tuhan. Biarlah daerah kuasaannya Engkau perluas lagi Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Engkau melindungi juga Tuhan, Engkau memberkati Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Immanuel Stopo beserta Bu Helen, Andi, Debbie, anaknya dan cucunya Abigail Tuhan. Engkau berkati dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan, keluarga ini Tuhan. Biarlah dapat memimpin kami dan menjadi contoh teladan bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati Indonesia Tuhan, Engkau yang berdaulat atas Indonesia Tuhan. Kami mau katakan shalom atas Indonesia Tuhan, dan kami mau mengatakan damailah Indonesiaku Tuhan, damailah Indonesiaku Tuhan. Menjelang tahun politik 2024 ini Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi Tuhan. Engkau tempatkan seorang pemimpin Tuhan di tahun yang akan datang Tuhan, yang toleran dan nasionalis Tuhan, seturut kehendak-Mu Tuhan. Engkau berkati juga segala lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini Tuhan, kabinet, menteri, dan kejaksaan, kehakiman Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kebenaran yang daripada-Mu ada di tanah Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan Tuhan Indonesia penuh dengan kedamaian Tuhan, bebas dari goncangan-goncangan Tuhan, dan Engkau membangkitkan ekonomi yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan saat ini untuk Pentakosta ketiga Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah Tuhan atas jiwa-jiwa Tuhan, sehingga mereka berbalik dan bertobat untuk mendapatkan Engkau Tuhan, bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga Pentakosta ketiga ini Tuhan, yang kami yakini Tuhan bahwa akan bermula dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, anak-anak muda Tuhan, dibangkitkan Tuhan. Biarlah mereka cinta mati-matian akan Engkau Tuhan, dan membawa jiwa-jiwa baru kepada-Mu Tuhan. Mereka yang ada di marketplace, di sekolah-sekolah, di universitas-universitas, ataupun di tempat kerja yang lain Tuhan, biarlah mereka Tuhan akan datang mencari Engkau Tuhan. Bapa, kami juga membawa Tuhan jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau kiranya berkati, Engkau pulihkan yang sakit, Engkau sembuhkan Tuhan, dan Engkau memberi jalan keluar bagi mereka yang bermasalah Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan apa yang mereka lakukan saat ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai keadaan bebas itu. Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan oleh Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang.
Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama seperti Marta Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Walter Mongisidi, Slamet Riyadi, Laksamana John Lee, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, tak dapat terhitung berapa banyaknya narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakan mentah-mentah sehingga menjadi hambatan besar bagi pemerintah untuk bergerak. Belum lagi sikap tidak bertanggung jawab dengan melakukan korupsi yang jelas sekali merugikan masyarakat dan menghambat program pemerintah. Saudara, kita sebagai orang percaya tidak boleh seperti itu, tapi justru harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, dan mereka menginginkan kesejahteraan atas kita. Yang kedua, sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa pasca pandemi seperti saat inilah kita mendukung dan mendoakan pemerintah dalam memulihkan, menumbuhkan, dan memperkuat ekonomi di negeri kita. Kita sudah lihat dan rasakan Indonesia menjadi salah satu negara kuat secara ekonomi di dunia saat ini. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah. Dan yang terakhir, selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan bersinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau persiapkan hati kami Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, kami membuka hati kami biar setiap hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur mendengar firman-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan dapat tertanam dalam hati kami, bertumbuh bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Haleluya.
Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Nyanyikan dengan segenap hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih. Oh, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Semakin berdiri. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita angkat tangan kita. Kita sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
senang jika Tuhan bersama kami. Sebab kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memperhatikan setiap kami, Bapa yang tidak pernah lalai memperhatikan apa yang kami butuhkan. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang setia, Tuhan yang tak terukur kasih-Nya. Terima kasih Bapa untuk pagi siang hari ini. Mengucap syukur buat segala keberadaan kami. Apapun yang kami alami sampai detik ini, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau urapi setiap kami tanpa terkecuali, agar kami pulang memperoleh satu kekuatan baru, bahwa kami adalah umat pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan bercerita tentang salah satu hobi saya. Hobi. Saya sangat suka nonton film. Film tentang film kerajaan, film silat-silat kuno gitu ya. Ada yang sama saya gak? Wah, Kevin nih, sama ya. Ya, Samkok gitu ya. Pasti suka ya? Suka nonton gak? Istri saya sampai sering marah-marah kalau saya nonton. Itu kenapa? Karena film yang sama saya suka nonton berulang-ulang. Udah tahu ceritanya, tapi saya suka nontonin lagi gitu. Hah? Oh sama ya gitu ya. Oke. Nah, di film-film silat itu ya, jadi kan ada jenderal perangnya tuh ya. Saya ingat dulu yang main itu Donnie Wu. Gitu ya. Filmnya gitu. Nah, jenderal perang itu lagi perang, terus dia diserang, terpojok. Ya, diserang sama musuh-musuhnya lebih banyak tentaranya. Dia terpojok. Nah, dia terpojok, dia minta bantuan sama kaisar. Minta bantuan sama kaisar. Tapi ya minta bantuan zaman dulu kan nggak bisa sekarang ya pakai WA. Kaisar tolong dong, ini lagi terdesak nih, nggak kayak gitu kan. Nah, dia kirim salah satu anak buahnya pakai kuda gitu ya, pergi gitu. Nah, itu adalah satu sukacita di dalam kondisi perang seperti itu yang saya lihat ya. Begitu kalau dia lihat pasukan dari kaisar ini datang, ngomongin kayak gitu kan. Durut, wah banyak pakai bendera gitu. Nah, saya juga kadang-kadang nonton film itu ya. Di mana saya kadang-kadang lagi lucu nih. Dia para jenderal perangnya lagi kumpul nih ya. Mendadak ada kayak dayang-dayang, bukan dayang-dayang sih istilahnya apa ya? Kayak pasukan tentara, bukan tentara dia. Kayak pembawa berita gitu ya. Kaisar datang, ngomongnya kan kayak gitu ya. Ya bener gak Vin? Kalau nonton film gitu ya. Nah, dia bawa itu bukan kaisar yang datang, tapi hanya bawa kayak materai. Ya, materai kerajaan atau cincin kerajaan. Nah, itu sampai diperebutkan oleh kerajaan lain. Nah, saya pada siang hari ini bukan cerita itu. Ntar saya dimarahin kalau ngomong cerita Samkok, nggak habis-habis kita nanti. Tapi saya mau bercerita tentang apa yang disebut dengan kerajaan Allah. Nah, saya lagi berapa hari terakhir ini diingatkan Tuhan tentang firman yang sering kita dengar. Matius 6 ayat ke-33. Mungkin multimedia boleh bantu buka, kita baca sama-sama ya. Bisa keluar gak? Oke, kalau nggak bisa saya, oke. Yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Semangat dong. Semangat gak? Nah, tadi Pak Im bilang dia mau KKR 10.000 anak. Hari ini saya berkatakan di GBI Home saya sedang berkhotbah di 5.000 jemaat. Ya, oke. 5.000 jemaat sama-sama memperkatakan firman Tuhan Matius 6:33, 2-3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Saya pernah dapat firman Tuhan ini, saya ingat kurang lebih di tahun 2005-2006. Ini sangat kuat buat saya. Ya, di situ saya diingatkan bagaimana saya harus hidup. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. 2005-2006 saya dan istri sedang berjuang waktu itu. Mempersiapkan pernikahan kami. Ya, sedang berjuang. Nah,
Di sini tapi saya nggak menceritakan itu tentang perjuangan kami, tidak. Tetapi saya mau bercerita tentang kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, kerajaan Allah dan kebenaran. Berbicara tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu, bukan berbicara tentang gereja. Ini bukan kerajaan Allah, bukan. Ini kita sedang beribadah. Ya, berbicara tentang kerajaan Allah itu juga bukan, sebentar, mana catatan saya? Juga bukan berbicara tentang surga kerajaan Allah. Bukan. Ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, bukan. Berarti bukan tetapi carilah dahulu gereja, bukan. Tetapi carilah dahulu surga, bukan. Nah, kalau gitu kerajaan Allah apa dong dan kebenarannya? Perikop dari firman Tuhan Matius 6:33 ini kalau kita ke atas, itu adalah tentang hal kekhawatiran. Nah Bapak Ibu, ya gak bisa dipungkirin, keadaan hari-hari ini nih bikin kita itu khawatir. Ada hari-hari ini yang gak khawatir hidupnya? Ada gak? Wah, ini umatnya diberkati semua. Jujur khawatir Bapak Ibu, banyak kekhawatiran. Kalau tadi kita lihat dari Voice of Pentecost dikatakan tahun politik ini udah mulai, ya, Black Campaign dan yang lain-lainnya, ya. Kita bahkan kemarin ada di sosmed bilang hati-hati nanti kondisi 98 segala yang kayak gitu yang bikin kita khawatir lah, pokoknya udah nggak jelas lah, gitu ya. Nah, tentang hal kekhawatiran. Tapi firman Tuhan pada hari ini Matius 6:33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau baca ke bawahnya lagi, kesusahan hari ini, besok ntar urusan besok. Mengenai kekhawatiran, firman Tuhan hari ini katakan, cari dulu kerajaan Allah. Bukan cari surga, bukan cari di gereja. Kalau gitu kerajaan Allah apa dong? Kerajaan Allah, ada satu state yang mengatakan bahwa di mana kondisi Allah yang menjadi raja, Tuhan yang menjadi raja atas segala sesuatu. Yes, saya setuju dengan itu. Bahwa kita mengkondisikan Tuhan sebagai raja, sebagai pusat atas semuanya. Tetapi saya dalam perenungan ini saya mendapatkan bahwa kerajaan Allah itu adalah satu belief system. Adalah satu keyakinan kita, ya, yang saya catat nih. Keyakinan kita bahwa Tuhanlah yang jadi pemimpin di dalam setiap detik kehidupan kita. Nah, banyak dari kita hari-hari ini, banyak dari orang Kristen hari-hari ini bahwa dia sampai kadang-kadang karena melihat kondisi kehidupannya hari-hari ini ya. Aduh, saya mau makan susah. Aduh, saya nggak ada kerjaan. Aduh, anak saya begini. Aduh, suami saya begini. Aduh, istri saya begini. Dia sampai mempertanyakan, bener gak sih saya yang beribadah tiap hari Minggu di Palem Galaksi ini, Tuhan benar jadi pemimpin apa enggak? Dikatakan Tuhan yang menguasai semua, bahwa Tuhan yang penuh kasih, bahwa Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan. Kok tapi ngaturnya seperti ini? Kondisi kehidupan kadang-kadang yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lihat, membuat kita mempertanyakan, adakah Tuhan? Masih berkuasakah Tuhan? Makanya sekarang banyak anak-anak Tuhan begitu goyang dikit, udahlah nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah ke gereja-gereja, kita pindah aja, kita lock out istilahnya sekarang. Lock out istilahnya. Sampai mereka itu udah nggak ada Tuhan-Tuhanan. Nah, berbicara kerajaan, balik lagi pada cerita Samkok tadi ya, cerita kerajaan. Begitu ada pembawa kabar, berita pembawa kabar, raja datang, kaisar datang, semua itu walaupun itu hanya materainya, semua walaupun dia jenderal, dia akan berlutut. Akan berlutut. Nah, di sini kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Poin yang saya mau sampaikan pada siang hari ini, adakah kita memiliki rasa takut dan gentar akan Tuhan? Hari-hari ini banyak loh yang sudah kehilangan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Datang gereja, datang. Ibadah jam 11, 10.30 udah datang.
Tetapi dalam 1-2 jam ibadah, apakah kita punya rasa takut dan gentar akan Tuhan? Pelayan-pelayan Tuhan, di tempat saya melayani, kita lagi kenceng. Kemarin dalam meeting kita, meeting leader, kita bilang, pokoknya nih, kalau kita lihat pelayan Tuhan main handphone, kita foto. Kita foto, kita share di grup. Jadi kalau kita sekarang kalau buka berita-berita sosmed gitu, kita jadiin itu berita, kita bikin viral istilahnya, sama. Tujuannya apa? Kita lagi mau mengajar. Bahwa yuk datang ke gereja serius. Kamu pelayanan Tuhan, melayani Tuhan bukan sekedar rapi-rapi pakai jas, ya pemusik gitu, bukan bangga-banggaan. Bukan jadi satu udah kebiasaan karena kita udah 10 tahun melayani, 5 tahun melayani, jadi biasa-biasa, enggak. Tetapi kita lagi membangkitkan, yuk kalau kamu melayani Tuhan, punya rasa takut dan gentar dong akan Tuhan. Hormati Tuhan. Tadi yang saya bilang, kaisarnya nggak datang, cuman materai kerajaannya datang aja, jenderal semua berlutut. Yang bacain pangkatnya mungkin kopral. Tapi dia membaca, tita raja hari ini bahwa kita harus apa bla 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 bla. Siap. Nah, firman Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita hari-hari ini punya rasa takut dan gentar akan Tuhan? Beribadah. Kemarin kalau itu bukan yang anggota DPR itu ya, yang lagi sidang buka handphone ya. Kita di sini sudah nggak ada yang bawa kitab suci, bawanya handphone suci kan? Apakah di dalam ibadah pada saat bilang buka firman Tuhan, tetapi kita malah scroll yang lain. Buka yang lain. Datang ke gereja, fisik kita di gereja. Tapi takut dan gentar kita akan Tuhan sudah hilang. Kalau kita, tadi saya bilang kerajaan Allah buat saya pribadi adalah keyakinan. Belief system bahwa Tuhan menjadi raja. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengatur semua kehidupan saya. Apakah kita, tadi takut dan gentar ya. Kedua, apakah kita memberikan hormat kita kepada Tuhan? Saya begitu tersanjung loh, begitu tadi datang ketemu Pak Im baru parkir mobil, dia tungguin saya. Lalu disambut di sini begitu meriah oleh Ibu, oleh Kevin dan teman-teman semua. Saya begitu tersanjung. Saya bukan raja, saya bukan Tuhan. Saya hanya hamba. Disambut begitu saya merasa satu tersanjung. Tuhan yang adalah raja, Tuhan adalah yang mempunyai, yang menciptakan segala sesuatunya. Apakah kita bisa menghormati Tuhan? Tadi saya agak tergelitik mengenai Voice of Pentecost. Bahwa ini tahun kemerdekaan kita berinvestasi, apa saya juga lagi mencari benang merahnya. Oh, terakhir baru nyambung. Oke. Gitu ya. Nah, kita di dalam melakukan misalnya pekerjaan. Apakah kita ada takut akan Tuhan atau kita tabrak semua? Hajar aja yang ting cuan. Hari gini lagi susah yang ting cuan. Kita begitu bangun tidur, apakah kita mencari Tuhan? Saya nggak ngomong saat teduh mesti 1 jam. Jujur saya nggak kuat. Nggak kuat saya. Tetapi apakah kita melibatkan Tuhan, menempatkan posisi Tuhan pada posisi yang selayaknya dia ada? Bapak Ibu, hari-hari ini percayalah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan sanggup. Kita nggak akan sanggup. Hari-hari ini yang dibutuhkan adalah kita andalkan Tuhan. Saya sejak pandemi udah berapa kali mungkin di sini cerita sampai hari ini, dan saya sama istri saya bilang, hari ini saya ada bukan karena kemampuan saya, bukan karena kepandaian kami mengedit video, bukan karena kepandaian kami membuat konten, bukan. Tetapi semua karena kemurahan Tuhan atas hidup kami.
Saya sama Andi kebetulan sama-sama sebagai seorang content creator di dalam di dalam food, bidang makanan. Tapi ada satu hal kunci yang mungkin hari ini saya akan bagikan ya kepada seluruh jemaat di sini. Apapun pekerjaan Anda, ya yang kalian kerjakan hari-hari ini mungkin buat Andi, saya nggak tahu Andi lakukan hal yang sama apa enggak sama saya. Setiap kali saya mau memposting, ada satu hal yang mungkin orang lain tidak lakukan. Kita pagi berdoa, Tuhan berkati pekerjaan kami. Tuhan segala sesuatu apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan sertai bla 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 semua. Kita doa. Tetapi saya setiap kali mau posting, kita udah bikin konten, kita mau posting di sosmed kita. Saya selalu mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Konten ini diberkati seluruh pelanggan saya, diberkatilah postingan ini. Dalam nama Yesus, amin. Baru saya posting, saya buka di hari ini. Itu saya punya satu keyakinan. Ini yang membuat berhasil. Kenapa? Karena saya menyertakan Tuhan, membawa nama Tuhan di dalam segala apapun yang saya kerjakan. Hasilnya ada gak? Kadang berhasil. Ya bisa jadi FYP. Kadang masih belum. Tapi saya percaya. Saya percaya karena ada nama Tuhan saya bawa. Saya menyertakan Tuhan. Pasti ada hasil. Pasti ada hasilnya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Saya lakukan ini sejak pandemi sampai hari ini. Yang buat beda itu, saya baru, setiap posting saya mesti sebut nama Tuhan. Setiap posting saya harus sebut nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, saya berkati. Mereka yang pakai jasa saya, diberkatilah kerjaan ini. Dan itu terjadi hari ini Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kepandaian kami, bukan karena bagusnya konten kami. Bukan. Tapi saya percaya karena Tuhan yang memberkati, karena Tuhan saya jadikan dia benar-benar sebagai pemimpin, sebagai raja, sebagai yang punya kehidupan saya, sebagai yang saya percaya, sebagai dia yang memberkati kehidupan saya. Makanya saya bilang, ini Tuhan, saya bawa kepadamu, engkau terserahlah hasilnya, pokoknya Tuhan yang atur. Dan beruntunglah kalau bilang di firman Tuhan selanjutnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita nonton film Samkok sekali lagi, kita balik ke Samkok ya, firman Tuhan kita balikan ke Samkok terus. Raja di dalam kerajaan itu ada raja yang lalim. Ada raja yang jahat sama rakyatnya. Ada raja yang kejam. Kalau sejarah pembangunan tembok Cina Bapak Ibu. Kebetulan film kerajaan tuh hanya film kerajaan Cina tuh yang banyak tuh. Kalau sekarang Korea juga ada, Jepang ada, saya belum nonton sih. Jangan sampai nonton karena ntar gak tidur saya. Terus ya. Tembok Cina itu puluhan kilometer itu. Ujung-ujungnya sampai di Afghanistan atau apa tuh ujungnya. Ada ujungnya laut. Katanya itu salah satu bangunan di bumi yang kalau kita lihat di luar angkasa akan kelihatan ya itu. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu tahu pembangunan tembok Cina itu berapa banyak jiwa yang dikorbankan, dipaksa. Rakyatnya itu dipaksa sama rajanya, ayo bangun. Dipaksanya itu diikutin sama prajurit. Dia kerjanya jalannya pelan, dipecut, cetar. Kencang, ayo bawa. Itu bawanya bawa batu. Dihajar rakyatnya supaya itu terjadi. Tujuannya bangun benteng. Supaya tidak bisa diserang oleh musuh. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan pada siang hari ini, kita bersyukur kita punya raja yang tidak kejam. Kebenaran daripada kerajaan Allah bahwa kita punya raja yang pertama yang saya catat adalah raja yang sudah menang dari segala apapun. Dia sudah mengalahkan maut. Kalau maut saja sudah dikalahkan, siapa lagi lawan daripada raja kita? Bapak Ibu bangga gak punya raja yang seperti itu? Ya, kemarin saya dengar podcast bahwa Pak Jokowi itu sudah sampai dipuji oleh seluruh pemimpin dunia. Tetapi rakyatnya di sini kadang-kadang masih menghujat dia. Gitu ya. Sedangkan pemimpin dunia semua mengakui bahwa Indonesia dengan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu luar biasa. Nah, kita punya raja, kita punya pemimpin yang sudah mengalahkan maut. Masa iya kita nggak bangga?
Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Nah ini yang lagi ngetren nih, saya takut salah ngomong, ini rekam lagi. Siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan Yesus bukan juru selamat? Nah, bersyukur gak ada yang angkat tangan, gak ada. Saya balikin pertanyaannya soalnya. Saya percaya semua di sini kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Karena dia sudah mengalahkan maut. Ini lagi trending itu soalnya perkataan itu ya. Jadi poin pertama Bapak Ibu, kita cari kerajaan Allah dan kebenaran. Carinya itu dalam arti kita aktif, mempercayai bahwa Tuhanlah pusat, bahwa Tuhanlah raja atas segala apapun dalam kehidupan kita. Karena Tuhan adalah raja, pusat, kita harus punya takut dan gentar akan Tuhan, dan kita harus menghormati Tuhan. Baru firman Tuhan katakan, maka semuanya itu kan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan? Kita punya raja yang sudah menang. Berarti kita nggak usah khawatir akan kehidupan kita. Kenapa? Karena dia raja, dia Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Bahkan ada satu pujian anak, sehelai rambutku jatuh pun Tuhan tahu. Ini lagu yang sangat memberkati saya. Dikala saya lagi goyah, saya ingat lagu itu, iya. Rambut gue yang kecil begini jatuh Tuhan tahu. Apalagi kebutuhan gue. Jadi Bapak Ibu yang hari-hari ini khawatir tentang masalah berkat, menurut saya, saya percaya berkat itu adalah hal yang sangat mudah buat Tuhan. Memberkati kehidupan kita, hal yang sangat mudah. Tetapi yang Tuhan mau adalah, yuk kita siap, kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima berkat itu. Sehingga pada saat Tuhan memberkati kehidupan kita, kita bukan hancur oleh berkat itu. Itu yang Tuhan mau. Ada satu dulu, nggak tahu ini lelucon atau apa ya. Ini orang biasa-biasa saja main lotre di Amerika katanya. Dapat 1 juta US. Begitu terima dia mati. Kaget, nggak siap. Kaget nggak siap, betul. Nah Tuhan nggak mau kita terima berkat, malah kita mati. Sekarang saya tanya, di sini siapa yang mau dapat penghasilan 1 miliar per hari? Pertanyaannya kalau seandainya Tuhan kasih, apa yang mau kita kerjakan? Pertanyaannya itu. Punya 1 miliar per hari, Vin, kamu mau habisinnya gimana? Itu pertanyaan susah loh. Coba kita nanti pulang merenung. Jawab sekarang pasti nggak habis-habis. Kalau setiap hari Tuhan kasih nih saldo kita 1 M, tapi harus habis. Besok dikasih lagi 1 M. Pokoknya setiap hari dikasih 1 M, rutin. Tapi harus habis syaratnya. Bagaimana cara kita habisin uang itu? Nggak semua orang bisa ngejawab itu. Waktu awal mah gampang. Oh iya, saya beli tas ini, saya beli rumah ini. Besok dikasih lagi. Masa kita beli tas lagi, beli rumah lagi? Nggak mungkin. Nggak segampang itu. Nah yang saya maksud adalah, yuk jangan pikirkan, kok hari ini saya hidup saya begini, hari saya hidup begini. Tetapi persiapkan hidup kita. Karena kita punya raja yang begitu hebat, raja yang begitu luar biasa. Kalau masalah berkat itu adalah hal yang sangat mudah. Tapi yang Tuhan mau adalah persiapkan hidupmu dulu. Sehingga engkau siap menerima berkat itu, dan pada saat engkau menerima berkat itu, engkau tidak binasa, engkau tidak mati. Banyak orang yang terima, kayak kemarin ya, baru kejadian, anak muda 19 tahun berempat, naik mobil, keluar tol Pelumpang. Mati, mobilnya terbalik. 3 orang meninggal. Saya cuma bilang begini loh, dia belum siap. Contoh lah misalnya, anak usia 15 tahun, belum boleh, kenapa kita bilang bikin SIM harus 17 tahun. Karena saya sering lihat tuh anak-anak kecil ya, terutama di daerah pinggiran, udah naik motor. Saya cuma melihat, saya orang kecil kan, orang imut, saya imut. Naik motor tuh gak nyampe Bapak Ibu kadang-kadang nih, tinggi begitu ya. Nah ini dia lebih kecil dari saya, sudah dikasih naik motor di jalanan. Saya lagi mikir kalau berhenti gimana. Kalau lagi jalan mah pasti nggak usah turun kaki ya. Kalau lagi berhenti, lagi macet. Menurut saya itu yang pemahaman saya bahwa
kalau kita belum siap, ini anak belum siap loh dikasih motor. Mungkin orang tuanya bangga, bu anak gua tuh lihat kecil-kecil udah bisa naik motor. Beli sayur, beli minyak, disuruh naik motor. Mungkin orang tuanya punya bangga, tapi menurut saya orang tuanya salah. Yang terjadi adalah membahayakan. Dia tidak siap, belum siap. Bukan tidak siap, belum siap. Kebenaran firman Tuhan hari ini, kebenaran kerajaan Allah bahwa kita punya Tuhan yang sudah lebih daripada pemenang. Dia sudah mengalahkan maut. Dan kita yakin bahwa dia adalah juru selamat kita. Yesus adalah juru selamat kita. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Apa kalau cuma masalah kehidupan, pasti Tuhan pelihara. Hidup kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Ya, siapa yang percaya hari ini bahwa kita lahir bukan kebetulan? Siapa yang mensyukuri bahwa kita lahir dari orang tua yang ada saat ini? Syukur ya. Punya papa mama yang keren gitu ya. Papanya keren kan? Ih, kamu kok nengok ke belakang? Bener. Mamanya cantik, bener kan? Ngomong gak cantik gak dikasih uang jajan, ntar. Kita ini semua yang ada di dunia ini lahir tidak ada kebetulan. Tuhan bukan kurang kerjaan. Di surga lagi gak ada kerjaan. Lagi jalan-jalan. Tung, jadi si Ken-Ken. Enggak. Tung, jadi siapa? Enggak. Setiap kita lahir di dunia ini, Tuhan punya rencana yang indah. Gak ada amin loh. Gak ada yang percaya loh. Setiap kita lahir, Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Iya, tapi kok kehidupan saya begini-begini aja. Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan di dunia, orang-orang sukses itu kadang-kadang bukan begitu lahir dia sukses. Tapi orang sukses adalah orang yang selalu bangkit pada saat dia mengalami kegagalan. Hari-hari ini mungkin Bapak Ibu bilang, saya dalam kondisi di bawah. Tapi percayalah Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai Raja kita, akan tiba waktunya engkau akan naik. Hari ini hidup saya begini-begini doang, mau sampai kapan? Udah sekian tahun nih, ibadah di Home PG. Hidup saya begini-gini aja, gerejanya nggak diurapin. Begitukah sikap kita? Bapak Ibu, berkat kita bukan tergantung di mana kita beribadah, bukan bergantung siapa gembala kita, tetapi bagaimana engkau sekali lagi menempatkan Tuhan pada posisi selayaknya dia ditempatkan. Gereja hanya membantu, mengarahkan, tetapi masalah hubungan kita dengan Tuhan itu adalah keintiman kita pada saat kita hanya berdua dengan Tuhan. Bukan dengan pada saat kita suami istri berdua sama Tuhan, bukan. Itu adalah balik pada posisi kita pribadi sama Tuhan. Sekali lagi, saya bukan orang yang taat berdoa harus 1 jam. Saya bukan orang seperti itu. Jujur, gak kuat saya. Saya dibilang sama gembala, ayo coba, bisa gak kita saat teduh, gak usah ngapa-ngapain, diam. Gak usah nyembah. 15 menit. Arahkan aja pikiran kita kepada Tuhan. Coba deh, gak ada yang bisa loh kalau kita gak latih loh. Ya diam, gak usah ngomong Tuhan kau baik, apa gak usah. Tapi mengarahkan Tuhan. Pokoknya prinsipnya saya mau ketemu Tuhan, diam. 1 menit, belum ngomong 1 menit, 30 detik kepikir. WA bunyi, cetung. Siapa yang WA ya? Oke, handphone kita silent, kita tutup. 30 detik, mikirin apa lagi? Yang ibu-ibu, aduh masak apa ntar? Coba. Itu gak gampang. Itu challenge yang dikasih oleh gembala kami. Coba deh, suruh berdiam diri. Waduh, susahnya ampun. Kita
Kita mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, mau mendengar suara Tuhan. Kita dalam keheningan hanya diam, hanya diam. Ya, poin pertama tadi, kebenarannya bahwa kita memiliki Tuhan yang sudah mengalahkan segalanya. Jadi pegang itu bahwa kita bukan memiliki Tuhan Raja yang lalim, tapi Tuhan yang pemenang. Jadi kita nggak usah khawatir. Hal kedua, kita memiliki Tuhan yang penuh kasih, Raja yang penuh kasih, ini kebenaran kedua. Ya, kasih Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan itu dahsyat. Kalau kasih Tuhan dahsyat, kenapa hidupku begini-begini aja? Balik lagi. Selalu kita manusia komplain, kenapa hidupku gini saja? Kenapa suamiku begini? Kenapa istriku begini? Kenapa anakku begini? Yang terjadi adalah kadang-kadang kita hanya melihat segala kelemahan, segala kekurangan yang ada, tetapi kita lupa mengucap syukur atas apa yang sudah kita miliki. Manusia sering begini loh Bapak Ibu. Kita ngebandingin hidup kita ya. Gile. Enak banget dia ya. Hidupnya naik mobil bagus. Orang tuanya kaya. Anaknya berhasil. Suaminya setia. Apalagi sebutin semua hal-hal yang baik dari orang lain. Tapi kadang-kadang kita lupa. Tuhan terima kasih. Saya dikasih tubuh yang sehat. Saya masih bisa melewati hari ini walaupun datang dengan kondisi yang pas-pasan, tapi saya nggak perlu minta-minta seperti di pinggir jalan. Saya masih punya organ tubuh yang lengkap, saya masih bisa jalan, saya masih bisa bekerja. Kadang-kadang kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada sama kita. Makanya terjadilah perselingkuhan di dalam keluarga. Kenapa? Dia ngelihat, wih suami orang lebih keren, wih istri orang lebih seksi, wih suami orang lebih kaya. Kita ngelihatnya itu, tapi lupa bahwa pasangan kita adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Padahal kita punya Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kasih dan Tuhan yang adil. Saya punya satu teman, dia seorang muslim. Kalau lagi ngomong dia cuma katakan begini, percaya gak bahwa Tuhan gak pernah salah kasih rezeki kepada setiap kita? Bapak Ibu, mereka aja bisa ngomong kayak begitu. Masa kita gak percaya bahwa Tuhan tuh gak pernah salah kasih rezeki buat kita? Dan yang dia kasih selalu yang terbaik. Kita harus yakini itu. Hari ini mungkin keadaan kita biasa-biasa aja. Tapi banyak hal yang bisa kita syukuri. Kita masih bisa bernafas. Kita balik 2-3 tahun lalu di mana oksigen begitu mahal ya. Mau cari nafas aja mesti rebutan di mana-mana ya. Masih ingat itu? Itu duit nggak laku. Teman saya seorang pengusaha besar, mobil Tesla belum ada di Indonesia, dia sudah pakai. Akhirnya waktu kemarin kejadian itu lewat juga. Kenapa? Nggak bisa masuk rumah sakit, duit dia nggak laku. Dia udah masuk rumah sakit, kamar penuh, oksigen nggak ada. Duit nggak menjamin, uang nggak menjamin. Tapi kita lewat loh. Hari ini kita nggak usah pakai masker ya. Ke mall udah nggak usah scan-scan lagi Peduli Lindungi ya. Kita udah bisa lewati itu semua. Kalau kita pikir, semua karena penyertaan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dibilang, kemarin 2-3 tahun kemarin ada tahun-tahun yang susah. Buktinya kita lewat. Ada yang kurang makan nggak hari ini? Gak ada, walaupun sama tempe nikmat. Bapak Ibu gak percaya tempe nikmat? Buka Detik hari ini. Ada satu artikel. Anak Nikita Willy. Nikita Willy tahu gak? Oh, ibu-ibu pasti tahu, kalau Samkok gak ngerti. Nikita Willy tahu ibu ya. Suaminya itu kayak pemilik Bluebird kan? Cucu pemilik Bluebird. Itu kayaknya luar biasa ya. Bluebird tahu gak Bluebird? Tahu ya. Oke, burung biru. Nah, kedoyanannya apa? Tempe. Baca di Detik, bukan kata saya, buka Detik. Serius. Jadi kalau bilang, aduh hari ini makan nasi tempe, kita sama dengan cucunya konglomerat. Kita bersyukur dong. Saya ada di komunitas kuliner ya.
sedang membahas tentang tempe. Tempe itu bukan dari kacang kedelai aja sekarang, ada tempe pete, ada apa, bahkan tempe itu jadi salah satu makanan yang sedang mau kita bawa ke dunia internasional. Karena tempe itu hanya ada di Indonesia. Jadi banggalah kita kalau makan tempe. Kalau ada daging steak, lebih bagus lagi. Tapi kita harus mensyukuri dulu apa yang ada. Amin. Poinnya di sana. Dan yang paling keren Bapak Ibu, bahwa Tuhan merancangkan hal yang terbaik buat kita. Kita memiliki raja, sekali lagi, raja yang bukan hanya sekedar memerintah. Di sini nih poin, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Raja yang bukan sekedar kasih perintah, lu harus taat sama gua. Bukan. Kita memiliki raja yang memberikan perintah, memberikan aturan, tetapi dia juga yang menyertai kita supaya kita bisa mencapai semuanya ini, bisa mengikuti semuanya ini. Tuhan yang memampukan, makanya kita sering diajarkan kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan aku. Yang Tuhan mau adalah kita punya, sekali lagi tadi, rasa hormat, takut dan gentar akan Tuhan. Firman Tuhan itu semua pasti bisa kita kerjakan, karena Tuhan nggak pernah ya memberikan sesuatu yang melebihi daripada kemampuan kita. Itu firman Tuhan kan. Tuhan nggak bisa lalai, nggak bisa mendebat akan kebenaran firman yang dia sudah berikan. Saya punya teman Bapak Ibu, ya teman kami saat ini lagi ada di Pineng dalam masa pengobatan. Kami kenal 2018. Dia kena kanker stadium 4. Awalnya ada di rektum, sekarang sudah di paru-paru, kemarin nyebar ke kepala. Tetapi satu hal yang saya cuma bilang sama dia, lu dapat privilege sama Tuhan. Jadi 2019 dia pulang, dia dari 2018, dia bukan orang yang kaya, enggak. Dia cerita, saya datang ke Pineng cuma bawa kalau nggak salah 8.000 ringgit. Pengobatan itu sampai puluhan ribu ringgit untuk yang pertama doang nih rektumnya dia. Dan dia nggak ngerti itu 8.000 ringgitnya habis, tetapi pengobatan itu bisa berjalan. Dia nggak minta-minta, nggak masuk ke mana-mana, nggak ngomong-ngomong minta donasi, tidak. Tetapi dia bisa ketemu satu orang ini yang tergerak, orang ini yang menggerakkan orang-orang bisa cari donasi, lewatin aja tuh. Sebelum dia pulang, sebelum pandemi 2019, dokter cuma bilang harapan hidupmu cuma 3 bulan. Pandemi, kita nggak bisa balik ke Pineng dong, lockdown semuanya. Nah, kemarin sudah bisa buka penerbangan, dia ke Pineng. Ke dokter itu lagi, dokternya kaget, lu masih hidup? Dokternya kaget. Kondisi kankernya udah lebih parah. Tapi dokter bilang, lu masih hidup? Iya, karena paru-parunya udah 95% kemarin kata CA-nya. Dia cek di Indonesia. Akhirnya dia berangkat ke Pineng. Nah, sekarang masih pengobatan bolak-balik. Saya cuma bilang sama dia, bro, lu orang dapat privilege dari Tuhan lo. Enggak semua orang bisa ngelewatin ini semua seperti lu. Tapi kalau lu sanggup, lu bisa lewatin ini semua, saya yakin. Kenapa? Tuhan tahu kemampuan dia. Bukan berarti Tuhan kejam. Bapak Ibu tahu dari peristiwa dia ngalamin sakit seperti itu, dia bisa bikin satu album CD, ya lagu-lagu yang memberkati. Dan kekuatan dia, kebetulan yang sakit ini istrinya ya, kekuatan dia adalah pada saat kalau dia ketemu orang, dia menceritakan tentang sakitnya dan bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan atas kehidupan dia. Dia jadi gak boleh di rumah, kalau di rumah dia lemas tuh. Nah, Tuhan pakai kondisi yang mungkin secara manusia kita lihat tidak enak, dia dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Hari ini dia bisa ketemu dengan pemusik-pemusik rohani yang luar biasa. Sampai lagunya dinyanyikan oleh, kalau kita tahu di YouTube tuh Undivided Worship. Lagunya dinyanyikan oleh dia. Lagu yang dibuat, jadi teman saya ini dalam kondisi dia sakit ini yang perempuan, dia membuat kata-kata tentang bagaimana dia melewati hari-hari, bagaimana dia tentang merasakan kebaikan Tuhan dalam kondisi nggak enak. Dia bikin semua itu dan suaminya kebetulan memang punya talenta di musik, dia bikin lagu. Akhirnya jadi CD. Nah, waktu dia membuat CD lagu ini, ya, CD ini dia buat, dia produksi, dia jual, bukan untuk pengobatan dia, tapi untuk pengobatan seluruh pasien kanker. Jadi dia cuma bilang, siapa yang butuh uang nih,
ke gue aja. Awalnya seperti itu Bapak Ibu. Sedangkan tadi yang saya bilang, dia bukan orang mampu. Tapi dia bisa melewati itu semua, bahkan jadi berkat. Melewatinya gampang nggak? Enggak. Sampai hari ini saya tahu kok dia kalau lagi stres seperti apa, dia cerita, aduh kita ngerti. Sampai kita bilang, lu mah udah terlalu jago. Salah satu yang saya bilang, saya mesti ngelihat dia. Ya kalau lagi kondisi saya, istilahnya ini kondisi kita lemah, saya ngelihat dia. Saya bilang saya kuat. Kenapa Tuhan? Bukan saya mensyukuri kondisi dia, saya lebih baik, enggak. Tapi saya tahu Tuhan tuh baik. Tuhan itu nggak pernah kasih Tuhan kasih pencobaan nggak pernah ngelebihin dari kemampuan kita tahu. Kadang-kadang kita nyanyi manja, Tuhan nggak kuat. Tuhan tahu kemampuan kita Bapak Ibu. Segala kondisi yang kita alami hari ini yang nggak enak, kalau respon kita benar, yang terjadi adalah apa? Talenta yang kita nggak sadari, yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu akan keluar. Kalau bahasa dunia itu adalah the power of kepepet. Orang kalau kepepet keluar aja, bisa aja. Kemarin waktu pandemi kan mendadak bisa jadi orang tukang masak semua kan? Bisa masak ini, mendadak tuh keluar semua. Padahal lu waktu ini boro-boro mau ke dapur, kotor tangan gue, kok biasanya mainnya di laptop. Misalnya kayak gitu kan, keluar kemampuan dia. Jadi segala kondisi yang gak enak, Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Kita diasah, kita dilatih supaya keluar kemampuan terbaik dalam kehidupan kita. Ingat, Tuhan gak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan gak pernah merancangkan kegagalan, Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit dalam kehidupan kita. Tapi semua itu kalau memang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan ya, bukan Tuhan yang kasih, sekali lagi. Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan punya maksud. Supaya kita diasah, supaya kita keluar kemampuan terbaik kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kita hari-hari ini semakin takut dan gentar akan Tuhan. Jangan ikut kondisi dunia. Kondisi dunia hari ini makin edan Bapak Ibu. Ke Amerika ngeri. Setiap hari kalau Bapak Ibu, kalau bukanya makanya jangan hanya di Detik, tapi kalau kita buka tentang berita-berita internasional itu, setiap hari terjadi penembakan di Amerika. Terjadi penembakan. Kalau Bapak Ibu lihat Amerika hanya patung Liberty, gedung-gedung tinggi. Sekarang tahu gak, sekarang di pinggiran jalan semua itu banyak tenda, bukan tenda itu mah. Ya pokoknya cuman sekadar itulah, tiang-tiang ditutupin kain atau apa buat mereka tidur. Itu kondisi Amerika hari ini Bapak Ibu. McDonald, tahu ya McDonald ya? Di Amerika, di beberapa negara sekarang McDonald buat jadi orang tidur. Jadi mereka buka 24 jam. Mereka cuma beli satu minuman, mereka numpang tidur di sana. Nggak punya rumah. Kondisi dunia, kondisi Amerika. Kita bersyukur di Indonesia, apapun hari ini, kondisi kita hari ini, kita nggak kayak begitu kan. Makanya kita selalu dalam doa berkati bangsa ini. Karena bangsa diberkati, kita diberkati. Kita punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Maka Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu adil, Tuhan yang begitu penuh kasih, Tuhan yang pemenang, Tuhan yang gak pernah lalai, Dia akan menambahkan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Diberkati hari ini, saya pun diberkati banget. Saya pribadi diberkati, dikuatkan kembali. Hari-hari ini jadi Bapak Ibu tetap setialah beribadah tempat ini. Ya, closingnya di luar daripada yang sudah saya sampaikan. Bahwa hari-hari ini adalah kita perlu hidup dalam komunitas yang benar. Tempat ini, apapun kondisinya 5.000 orang,
bentar lagi jadi 50.000 orang. Mustahil, nggak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Menurut saya ini adalah tempat yang baik, tempat yang terbaik. Pak Im dan Ibu sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Walaupun kami jarang berkomunikasi, sekali lagi saya sampaikan, saya punya satu keyakinan, kalau saya lagi butuh sesuatu, saya kontak Pak Im, pasti Pak Im bantu saya. Dia keras, saya tahu, dari dulu saya kenal Pak Im. Dari saya belum jadi hamba Tuhan, saya masih jadi asyir. Pak Im itu sudah jadi guru kom, dia melayani tempat saya ibadah dulu, makanya saya punya satu kenangan yang luar biasa sama Pak Im. Saya tahu kerasnya dia, saya tahu bagaimana dia mengasihi Tuhan. Bahkan saya kadang-kadang tuh suka bilang, nih Pak Im satu-satunya pendeta yang kalau saya ngeliat dia setiap kali khotbah selalu nangis. Di situ saya tahu bagaimana dia punya keintiman sama Tuhan. Yang mungkin banyak orang nggak tahu hati dia berbicara sama Tuhan seperti apa. Tapi nggak gampang loh. Kita sekarang sini tanya, siapa yang doa sering nangis? Bukan cengeng. Tapi saya percaya kita nangis karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita tahu Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Ya, tempat ini adalah komunitas yang baik. Setialah di tempat ini. Layanilah tempat ini. Kalau melayani, yuk layani dengan penuh semangat. Jemaatnya cuma segini. Enggak, 5.000 orang. Itu dong. Saya waktu dulu pelayanan, waktu kenal Pak Im juga ibadahnya seperti ini Bapak Ibu. Tempat saya melayani juga seperti ini. Tapi tempat itu, baru kemarin saya cerita dengan adik-adik rohani saya. Walaupun tempatnya kecil, uang kami terbatas. Karena gereja ranting ya. Uang kami terbatas. Tapi kalau ngomong pohon Natal, kalau ngomong Natalan, pohon Natal kami nggak kalah dengan S Hardware atau yang di mall. Serius, kami ada dokumentasinya. Kami ada dokumentasi. Kenapa? Kami mengerjakannya dengan serius. Dengan uang yang ada nggak apa-apa, pohon Natal, tapi ada satu pohon Natal, oke kita hias seperti apa. Kita kan cuma kerjakan dengan serius, yang penting punya hati. Ya, tempat ini tempat yang baik di mana Tuhan sudah percayakan Bapak Ibu untuk tertanam, bertumbuh, dan akan jadi buah. Ya, hari ini ada launching katanya Teh Soloh. Ini di-cut ya, kemudian nanti ada Teh Soloh. Yuk dukung program ini. Ya gak? Belum tahu ya? Waduh, saya salah dong. Ntar turun ada kejutan di bawah. Udah gitu ya. Oke, Tuhan memberkati. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Tuhan Raja yang begitu super power, begitu perkasa. Tuhan yang telah menang atas segalanya, Tuhan yang telah menang atas maut. Tuhan yang penuh kasih, yang kasihnya tidak dapat diukur oleh apapun. Tuhan yang penuh dengan adil, yang memperhatikan segala apapun yang kami butuhkan. Hari ini kalau Tuhan mengatakan bahwa kami harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Raja di atas segala Raja, bahwa Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami belum memposisikan Tuhan di mana posisi selayaknya Tuhan berada. Tapi pada siang hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami minta ampun atas sikap hati kami yang tidak benar. Dan kami mau perkatakan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Kami takut dan gentar akan Tuhan. Kami mau menghormati Tuhan. Karena Engkau layak menerima penghormatan itu ya Bapa. Hanya Engkau saja yang layak. Terima kasih. Karena kami tahu bahwa di hari-hari ini mungkin di luar sana keadaan jahat. Tapi kami memiliki Tuhan yang begitu memperhatikan kehidupan kami. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Bahkan Tuhan yang senantiasa turun tangan untuk menjaga kehidupan kami. Kami diluputkan dari mara bahaya di luar sana. Bahkan Tuhan akan membuat perbedaan dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan buat perbedaan.
Tuhan jumpa secara pribadi, diubahkan karakternya, diubahkan pola pikirnya, sehingga jemaat tempat ini menjadi jemaat lebih daripada pemenang. Bukan hanya dari kata-kata, tapi dalam kenyataan, sehingga kami boleh jadi berkat buat banyak orang di luar sana. GB Home Palem Galaksi akan jadi berkat. Gereja ini akan bertumbuh. Mata jasmani kami mungkin melihat seperti ini, tapi mata rohani kami melihat bahwa gereja ini bertumbuh, gereja ini akan berkembang, gereja ini akan jadi berkat, jemaatnya diberkati semua. Dan banyak mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih ya Abah. Terima kasih, terima kasih. Kita sembah Tuhan yuk. Hormati Tuhan siang hari ini. Beri persembahanmu yang terbaik buat Tuhan kita, buat Raja. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan dimuliakan. Hanya Kau saja yang layak. Hanya Kau saja yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah namamu Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala raja, Penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang. Kemuliaan kuasa-Nya atas kita. kerajaanmu datang Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu lebih lagi berlimpah atasnya Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, kemanapun langkahnya pergi menjadi berkat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan selalu berhasil dan beruntung. Kau juga berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir di tempat ini maupun secara online Tuhan. Biarlah setiap firman tertanam dalam hati kami bertumbuh, berbuah, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu.
kami ucap syukur padamu Tuhan untuk hari ini Tuhan. Mari Tuhan sempurnakan ibadah kami pada hari ini dengan menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, penyertaan serta penghiburan daripada Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.